Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Dwi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek, gitu teman-teman. Jadi untuk konsep pemrograman yang berorientasi pada objek itu perancangannya itu secara prosedural dan memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, jaringan dan sistem multi user gitu. Jadi teknologi berorientasi objek itu dapat mengatasi permasalahan yang di atas serta memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem jaringan dan multi user gitu. Untuk pengenalan pemrograman berorientasi objek itu yang pertama, pemrograman berbasis objek yang biasa disebut OOP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Yang kedua, objek itu dapat menerima pesan atau message untuk mengolah data dan mengirimkan pesan ke objek lain, otomatis membentuk interaksi antar objek. Terus yang ketiga ada objek bersifat independen. Jadi setiap objek itu dapat dipandang sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Nah, selanjutnya kita pengenalan pemrograman berorientasi objek, itu lanjutan. Apakah itu objek? Nah, jadi di sini objek itu adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah objek. Jadi misal contohnya itu manusia, terus bunga, hewan, mobil, meja, kursi, sepeda, pesawat kayak gitu. Jadi itu bisa dinamakan sebagai objek. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah objek gitu. Dan setiap sistem dari objek-objek itu sistem juga termasuk objek gitu. Terus yang terakhir, evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek-objek yang di dalam atau di luar sistem. Nah, selanjutnya apakah itu kelas? Nah, ini kelas adalah merupakan template untuk membuat objek. Jadi merupakan prototipe blueprints yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum itu. Objek atau instances merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas yang disebut dengan instantiation gitu. Untuk contoh kelas ya. Contoh kelas sebuah kelas konsep. Jadi ada bank. Nah, itu ada beberapa objek dari kelas yang sama. Misal rekening Bank Udin saldo sekian, sebagian ya. Dan contoh yang lain. Kayak gitu. Terus karakteristik objek itu gimana sih gitu. Ada atribut ya. Atribut itu termasuk warna, tahun produksi, terus manufaktur pembuatan itu dari mana, terus kecepatannya gitu. Terus ada behavior atau tingkah laku. Jadi ada acceleration, turn direction, stop, brake dan lain-lain. Nah, untuk identitas itu ada seperti plat nomor yang ada di depan dan belakang kayak gitu. Untuk atribut sendiri, atribut itu adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Contoh kayak plat nomor itu kan dari sepeda motor satu dengan sepeda motor yang lain itu kan berbeda kayak gitu. Contoh atribut mobil kan ada manufakturnya beda, terus model beda, warna, jumlah pintu, ukuran engine, kecepatan dan lain-lain. Nah, itu tertuang dalam surat biasanya kayak gitu. Jadi setiap mobil itu atributnya beda-beda. Terus
dalam kelas atribut disebut sebagai variabel. Nah, ini lanjut ke atribut lanjutan. Atribut lanjutan ada instance variable. Itu adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Jadi setiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi setiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Terus ada class variable. Jadi class variable itu adalah untuk atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Jadi semua objek itu mempunyai nilai atribut yang sama, dan semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya itu sama. Untuk selanjutnya adalah tingkah laku atau behavior. Jadi tingkah laku atau behavior itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Jadi behavior ini dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek. Nah, untuk menerima informasi dari objek lain dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu tes. Nah, itu dalam kelas sendiri behavior ini disebut juga sebagai methods atau metode. Contoh mobil, acceleration, stop, front, brake, kayak gitu. Untuk tingkah laku lanjutan, nah, metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu tes tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode, kayak gitu. Respons selanjutnya ada responsibility. Jadi responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Jadi saat semua kelas itu dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Jadi saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasi responsibilities sesuatu dalam sebuah kamus, kayak gitu. Terus ada konstruktor. Jadi apa itu konstruktor, ya kan? Nah, konstruktor ini adalah proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus untuk atau sekumpulan instruksi. Jadi konstruktor ini menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Jadi konstruktor ini biasanya ini memilih nama yang sama dengan kelasnya. Contoh PS Code untuk instalasi objek baru, create nama objek as new name new class, gitu. Untuk selanjutnya aksesor dan mutator. Dinilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek yang luar. Nah, untuk keamanan operasi publik dikenal istilah aksesor dan mutator yang membolehkan objek luar itu untuk mengakses nilai pada atribut. Nah, yang dimaksud aksesor dan mutator itu apa sih? Nah, aksesor adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get, seperti get placeit, gitu. Nah, untuk mutator sendiri itu adalah nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator ini memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai tersimpan dalam atribut. Jadi nama mutator diulik dengan kata set, seperti set pirates, kayak gitu. Terus ada visibility. Visibility merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau untuk berhubungan dengan objek yang lain. Jadi untuk atribut dan metode ini dapat memiliki salah satu sifat visibility sebagai berikut. Yang pertama ada private. Jadi ini tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua ada protected atau hashtag. Nah, hanya dapat dipanggil oleh kelas
yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang terakhir ada public, ini dapat dipanggil siapa aja, seperti public ya kan, dapat diakses siapa saja kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah pengiriman pesan messaging. Nah, ini termasuk interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lainnya, seperti objek mengirim pesan ke objek yang lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima, gitu. Contoh messaging ya, itu ada satu mobil yang diparkir di depan rumah, hanya sepotong logam dengan sendirinya, tapi tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Nah, jadi di situ ada satu mobil, tapi tidak ada pengemudinya, ada logam, tapi tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Jadi pengemudi harus menyalakan mobil terlebih dahulu menggunakan rem dan lain-lain. Nah, untuk objeknya itu pengetik dapat mengirim pesan, mengubah 20 ke objek huruf untuk mengubah ukuran font. Jadi ketika kita pengen ukuran 25 misal dari 20, nah itu bisa diubah menggunakan itu. Untuk karakteristik OOP itu terdapat menjadi 4 poin. Jadi ada 4, yaitu abstraksi, enkapsulasi, inherensiasi, dan polimorfisme. Jadi yang pertama, apa sih abstraksi itu? Abstraksi itu adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Untuk abstraksi sendiri itu sebagai contohnya, orang yang perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik yang dapat digunakan sebagai alat transportasi. Jadi sehingga dia atau mereka tinggal menggunakannya atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat di dalam mobil tersebut. Yang kedua ada enkapsulasi. Apakah itu? Enkapsulasi itu untuk berfungsi untuk melindungi suatu objek dari luar, sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang dibungkusnya, kayak gitu. Selanjutnya ada inherentansi. Inherentansi ini dapat menurunkan metode-metode dan kelas properti-properti yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi kelas ini dapat mewarisi metode dan properti dari objek yang dinamakan kelas turunan, seperti itu. Yang selanjutnya ada polimorfisme. Jadi polimorfisme ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tetapi berbeda dengan parameter dan implementasi kodenya, kayak gitu. Nah, untuk membentuk objek baru itu ada beberapa. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama ada Java, nah, itu Java, terus PHP dan C++. Nah, contoh ada myobj1 gitu. Jadi myobj1 ini adalah objek atau instance baru. Jadi kelas name, kelas atribut, kelas method. Jadi struktur tersebut terdiri dari 3 bagian. Jadi ada name, atribut, sama metode, kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu tentang materi pertemuan yang ke-11 mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, itu dulu. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.